شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bangka Pos dan PLN dimanapun Anda berada, jumpa lagi di kesempatan sore hari ini. Sambil menunggu berbuka puasa, berapa menit ke depan kita akan mendengarkan kajian singkat ya. Dan sambil kita meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sekalian, kita dituntut untuk melakukan ibadah apapun modelnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka mengikhlaskan ibadah mereka dalam agama mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Bayyinah. Maka sudah selayaknya adalah jikalau kita melakukan ibadah apapun, kita niatkan motivasi kita adalah hanya mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya dan mencari akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian definisi keikhlasan. Ikhlas itu bukan berarti melakukan ibadah tidak minta balasan apa-apa. Yang dinamakan ikhlas adalah ketika seseorang itu beribadah karena mencari pahala, mencari surga, mencari ridho Allah, mencari negeri akhirat, dan tidak ada tendensi dunia sedikit pun. Nah, sekarang kita akan membahas masalah puasa yang ini seharusnya ibadah yang dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi jikalau diniatkan untuk selain Allah atau diniatkan bukan untuk akhirat, tetapi diniatkan untuk tujuan dunia, apakah boleh demikian? Seperti misalnya ada orang berpuasa niatnya supaya langsing atau pingin diet, atau seorang yang berpuasa supaya dia sembuh penyakitnya dengan tujuan-tujuan dunia dan lain sebagainya. Apakah ini dibolehkan dalam syariat? Maka jawabannya adalah kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala surat Asy-Syura. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang mereka menginginkan kehidupan akhirat, maka kami berikan ya akhirat untuk dia. Dan barang siapa yang dia menginginkan kehidupan dunia, maka Allah berikan kehidupan dunia itu, tapi dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Nah, dari ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beribadah apapun modelnya, kalau tujuan niatnya untuk dunia, maka dia tidak dapat pahala akhirat. Maka dia tidak mendapatkan pahala akhirat kalau niatnya adalah tujuannya dunia. Seperti misalnya ya seseorang melakukan ibadah tertentu yang seharusnya untuk Allah, dia gunakan untuk cari dunia. Misalnya ya saya ambil contoh, misalnya menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama adalah ibadah yang seharusnya ikhlas karena Allah, tetapi dia gunakan untuk mencari kedudukan di mata manusia agar dia menjadi terkenal misalnya. Maka adalah tujuan dunia. Maka tidak Allah terima, tidak Allah berikan pahala baginya di akhirat, karena dia telah menuntut ilmu agama, tujuannya adalah dunia. Nah, sekarang kita lihat ibadah puasa. Ibadah puasa seharusnya niatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita ingin mendapatkan pahala dan ampunannya. Tetapi orang ini tujuannya supaya langsing. Ya, dia sama sekali tidak menginginkan pahala di akhirat, tetapi dia ingin supaya langsing, supaya cantik, supaya sehat. Maka tujuan dunia seperti ini, kalau dia memang murni tujuannya itu, maka dia tidak dapat pahala. Kalau dia murni tujuannya itu, ya. Tetapi kalau seandainya dia mengatakan demikian, kata dia seandainya, mumpung puasa, sekalilah saya diet, maka ini tidak mempengaruhi.
Karena kan ya udah sekalian diet mumpung saya puasa, tapi dia puasa niatnya karena Allah, bukan karena langsingnya, bukan karena dietnya, tapi mengambil kesempatan untuk kesehatan di bulan Ramadan. Maka ini tidak masalah, tidak memadaratkan puasanya. Ya mumpung kita ini kan puasa nih, ya sekalianlah saya ya supaya langsing saya kata dia. Ya, ini momennya saya mau menjaga makan saya supaya saya langsing. Oh, ini kan puasa nih, bulan puasa. Ya, kata dokter kan saya itu harus menjaga makan supaya saya sembuh penyakit diabetesnya, penyakit kolesterolnya. Sekalianlah saya ya bulan puasa ini saya jaga pola makanan supaya saya kembali menjadi orang yang sehat. Maka ini tidak mempengaruhi pahala puasanya, maka tidak mengapa dia melakukan hal tersebut. Bedakan dengan orang yang memang niatnya adalah pingin langsing, sama sekali tidak mencari pahala akhirat, maka ini tidak boleh. Tetapi kalau dia mengambil momen puasa untuk kesehatannya, maka silakan. Selama niatnya adalah untuk mencari pahala dari Allah, selama niatnya adalah ingin diampuni dosa-dosanya, selama niatnya adalah ingin mendapatkan surga, silakan saja. Adapun langsing, sehat, itu adalah bonus atau efek samping dari ibadahnya yang niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka silakan Anda di momen puasa ini kalau pingin niatnya sehat atau pingin langsing, ya mengambil momen kesempatan silakan saja. Akan tetapi ingat, tujuan ibadah puasa kalian bukan itu. Tujuan ibadah puasa kalian adalah ingin mencari pahala Allah. Jadi jangan salah niat dan jangan terbalik niatnya. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.